Selamat datang kembali di channel FTK Pancasakti ya. Pada kesempatan kali ini saya Bambang Sugiarto sebagai host dan saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa sekali, Bapak Mutarom Eskom MH ya. Apa kabar Bapak? Baik, Bapak. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas mengenai peran penting ya dari seorang operator maupun staf administrasi di lingkungan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasila Tegal. Baik Bapak, ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya tanyakan ke Bapak Mutarom. Menurut Bapak, apa saja sih tugas dan tanggung jawab dari seorang operator ya, khususnya untuk operator prodi teknik sipil? Bisa dijelaskan Bapak? Untuk operator dari teknik sipil, kebetulan dari saya sendiri nama Muhtarom. Kami di prodi teknik sipil membantu atau melaksanakan tugas dari prodi terkait dengan urusan-urusan tata usaha untuk terkait dengan sistem administrasinya. Maka dari operator sipil kami punya akun untuk membukanya dan mengakses untuk permasalahan disiap, diantaranya nilai, terus mungkin tentang data mahasiswa itu aktif atau tidaknya, rekap pembayaran juga, dan lain-lain. Tentunya masih banyak ya. Banyak sekali. Bisa kami sebutkan ya, betul. Sekarang Bapak ditempatkan di unit kerja mana Pak? Kebetulan saya di prodi teknik sipil di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer sekarang. Dulunya berarti langsung di teknik ya, atau ada sejarah di balik itu? Kalau dari sejarah saya muter-muter kan, nggak menentu. Tapi saya berusaha. Saya dulu basic itu karena saya dari S1-nya Eskom ya, kalau nggak salah ya. Dari sarjana komputer, saya awal-awalnya ya di Puskom. Di Puskom. Saya lama sekali mungkin ya, menjaga server juga, di lab, untuk lab pusat ya, terkait dengan untuk latihan itu juga pernah. Dulu di Fakultas Hukum untuk lab pusatnya yang sekarang sudah bagus di pusat. Terus kalau saya boleh flashback ke belakang ya, saya jelaskan tadi yang pertama, yang kedua, saya itu kebetulan ada kesempatan dapat izin belajar juga, diizinkan sehingga saya menempuh kuliah S2. S2 saya dari sini juga di alumni sini ya Pak? Iya. Karena saya rasa saya sambil bekerja saya juga harus menempuh atau meningkatkan karir ya. Meningkatkan pendidikan ya, untuk saya sendiri terkait dengan keilmuan. Tapi saya beda, tidak dari komputer ke komputer, tapi komputer ke hukum ya. Cita-cita saya ingin jadi seorang yang tahu tentang hukum komputer ya, atau luar biasa sekali. Ya. bagus sekali ya Pak. Terus mungkin berikutnya, karena saya sudah lulus S2, saya saat itu dipindah juga ke Fakultas Perikanan. Saya jadi operator. Saat itu saya mengenyam pertama kalinya untuk jadi operator di perikanan. Kurang lebih tidak lama, saya hanya 1 semester atau 2 semester lah, seperti itu. Terus saya dipromosikan ya. Luar biasa. Saya dipromosikan di tingkat pimpinan pusat universitas. Saya menjadi KTU-nya Fakultas Teknik saat itu. Ya, saya coba saja, saya sempat berjalan jadi KTU kira-kira dua wisuda, 2 semester ya. 2 semester ya Bang. Terus tidak lama saya ke BAK ya, saya dipromosikan juga. Saya diberhentikan dengan hormat, saya maju ke Kabag BAK ya, jadi saat itu kepala bagian untuk pangkalan data perguruan tinggi dan akademik. Itu flashback saya untuk
sekarang ini di operator prodi teknik sipil. Walaupun ya sekarang juga saya mengalami lika-likunya ya di prodi teknik sipil, waduh luar biasa. Saya barusan Iya, iya, saya paham. ya, jadi ya saya nikmati saja gitu, gitu Mas. Untuk bekerja di UPS Tegal ini sejak kapan, Pak? Kalau saya berarti sejak saya masuk di sini diangkat 2012. Start saya diangkat oleh Yayasan 2012. Masuknya 2010 Mas. Jadi saya honorer dulu. Awal-awalnya seperti itu, kontrak, akhirnya saya diangkat di tahun 2012. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih peran dari Bapak ya seorang operator atau staf administrasi khususnya program studi teknik sipil ya Pak untuk menangani masalah misalnya ada beberapa mahasiswa yang nilainya tidak muncul begitu Pak di dalam sistem, itu seperti apa Pak? Ketika nilai itu tidak muncul di sistem, mesti dari operator akan meng-cross check ya. Artinya di sistem itu kriterianya mungkin tidak muncul bisa saja ya, karena di sipil itu kan prodi baru ya saat itu. Iya betul. Dosennya juga baru, artinya untuk pengolahan nilai itu dari operator siapnya itu saya lihat juga untuk sipil khususnya sampai ke saya itu sudah mengalami beberapa kali ya perputaran perpindahan. Iya betul. Mutasi. Operatornya mutasi atau apa. Ini kebetulan saya yang terakhir. Jadi apa tadi ya yang dimau dari host? Cara ngatasin nilai yang hilang atau tidak muncul di dalam sistem itu Pak. Kembali ke fokus itu untuk mengatasi nilai-nilai yang sebenarnya saya katakan itu tidak hilang ya. Itu kayaknya nilai itu tidak muncul. Atau bisa jadi dosen lalai ya, atau tidak menginput nilai atau lupa ya, gitu. Yang pasti ketika nilai di siap itu tidak muncul, maka yang jelas sekali kalau tidak muncul ya tidak di entry, jelas pasti. Okay. Tapi ketika di entry pun tidak dimunculkan, ya bisa. Artinya mungkin lupa kunci. Dosen walaupun bisa entry tapi tidak dikunci, tidak muncul. Walaupun nanti di siap nilai akhirnya kita lihat, kita pantau pasti ada. Dan yang lebih parah, selama ini saya mengalami itu nilai mungkin bahasa dari BAK itu memang tidak boleh dihapus ya, atau diganti atau diedit. Terkait MK pasti ada kodenya. Kode itu tidak boleh diedit dan sama sekali tidak boleh dihapus. Tapi melihat itu semua, saya yakin untuk semua operator kalau dimanapun berada perusahaan itu ya, namanya sistem pasti akan mengalami trouble ya Pak. Trouble ya. Sistem yang baik hendaknya mesti kata seorang pakar IT-nya kita di teman kita operator ya Mas Bambang Eskom Mkom itu ya mesti namanya web aplikasinya untuk siap itu mungkin perlu ada perbaikan. Sudah baik cuma ditingkatkan dari segi sistem keamanannya. Saya kira itu belum aman, karena aman bukan berarti harus pakai password. Tapi betul. Aman itu mesti ya di lain sisi pakai password, berikutnya mesti harus dengan sistem itu bisa menduplikasi ya, atau mereduplikasi data. Artinya ketika itu hilang ya pasti ada simpanan. Ada backupan. Ya, storage-nya ada. Seperti itu saya kira. Tapi ini belum, mungkin ini yang perlu diperbarui dari siapnya kita. Baik Pak. Nah sebenarnya kan sistem siap ini punya backup data ya Pak. Misalnya misal ada mahasiswa nilainya belum terentry ya, atau tidak muncul di siap
itu pun ada feeder ya Pak, namanya kalau nggak Feeder, salah ya, feeder ya. ya. Sebenarnya kan feeder ini kan backupan data dari pemerintah begitu ya, untuk proses di mana munculnya suatu trouble di dalam sistem ya, seperti itu. Iya betul. Nah, menurut Bapak bagaimana peran atau tanggung jawab dari seorang operator untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di lingkungan FTIK Pancasakti Tegal Pak begitu? Ya untuk pelayanan kami sudah bersama-sama staf atau operator yang lainnya, visi misi kami ya ujung-ujungnya ya kita harus melayani mahasiswa dengan setulus hati ya. Setulus hati, Ya, dengan ikhlas, senyum. Mm-mm. Sapa dan ramah ya itu pastinya itu ya, itu sudah kita jalankan. Cuman kita kembali ke sistem ya, sistem itu kadang bahasanya menurut saya yang saat ini sedang di sipil itu kejam. Kekejamannya itu luar biasa. Wow. Bisa membuat fitnah ya. Luar biasa. Saya itu dituduh segala-galanya. Walaupun saya mengakui pun saya masih jelek. Sehingga nanti takutnya saya tidak digunakan lagi. Aduh, gimana kalau saya sudah nggak digunakan lagi ya? Artinya trust-nya, kepercayaan sudah larut gitu. Ya, sudah hilang. Wah, ini ya itu fitnah kejamnya operator karena sistem ya menghilangkan nilai itu loh, rasanya gimana gitu. Ya, sekolah bayar mahal-mahal kan dapatnya nilai ya, ujung-ujungnya lulus nilainya baik, hilang. Lah itu luar biasa pokoknya. Nah, saya harap kalau sistemnya itu jangan cengeng lah, begitu dihapus kok langsung hilang. Seorang IT yang handal mestinya sangat menyesali sistem yang seperti itu. Mestinya ada backup atau ada pesan lah sedikitnya, cara bodohnya ada pesan. Ketika saya kira kalangan dari dunia internet ya, atau ahli komputer pun atau bisa diakses oleh semua pelajar sosmed atau apa ya, bermain komputer pasti ketika mau menghapus ada pesan lah. Oh ya jangan dihapus lah. Ini tidak boleh dong. Nah, ya, betul. Ada seperti itu, ada pesan lah. Alert ya. Iya, jangan langsung terima saja. Berarti sistemnya yang menghilangkan gitu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana staf operator ya atau administrasi dalam memanfaatkan teknologi ya untuk membantu tugas-tugas dalam proses administrasi khususnya di prodi teknik sipil itu seperti apa Pak? Pemanfaatan teknologinya itu seperti apa? Untuk pemanfaatan teknologi informasi yang sudah berjalan ya? Yang sudah berjalan, iya. Sejauh mana? Sejauh mana? Ya, sudah jauh sekali. Sampai mana Pak? Ya kalau kita hitung ya. Misalnya sistem SIMRAT itu ya, sistem informasi surat menyurat itu kan buatan terbaru dari universitas ya untuk proses administrasi surat menyurat antara unit kerja seperti itu Pak. Apakah di lingkungan FTIK itu ada semacam itu Pak, sistem seperti itu? Di kita ini untuk SIMRAT ya, atau surat menyurat berbasis elektronik ya. Itu sedang diupayakan, bahkan kita sudah 2 kali pelatihan SIMRAT. Tapi apa yang kita lihat sampai sekarang kan kita lewat pelayanan surat menyuratnya yang dikelola oleh KTU ya, nggak cuma di Fakultas Teknik, mungkin di yang lainnya pun saya nggak tahu sih, tapi yang jelas yang di Fakultas Teknik SIMRAT kayaknya belum, walaupun itu baik ya, mungkin lebih ke klik saja nanti terkirim ya, nggak usah kita ngantar surat atau mungkin nunggu surat atau ceknya itu mungkin bisa lihat saja di depan komputer. Tapi selama ini mungkin bertahap seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih harapan Bapak ya ke depannya untuk terkait sistem administrasi yang ada di Fakultas Teknik ya, itu seperti apa Pak? Administrasi. Iya.
dalam arti administrasi mungkin apa ya, administrasi apa mas? Harapannya. Administrasi cara pengolahan nilai mahasiswa Iya atau betul. keuangan pembayarannya gitu ya. Iya betul. Ya mungkin lebih ditingkatkan lagi efektivitasnya mungkin dengan aplikasi ya. Dengan aplikasi ya. Jadi semua by system semua ya Pak. Ya mungkin lebih ke arah itu, walaupun pola lama juga masih perlu Berjalan. kita sama-sama jalan untuk keseimbangan gitu, sehingga tidak kehilangan apa ya, bukti fisik ya. Saya kira bukti fisik sangat penting. Jadi harus imbang ya Pak. Iya. Di antara fisik dengan Iya, non fisik ya. Iya. Kelihatannya seperti itu karena pendekatan sekarang kita melacak sesuatu kan by evidence, artinya berdasarkan bukti-bukti atau Bukti-bukti fakta. yang ada. Fakta itu ketika di dunia maya atau internet itu ada simpanannya, tapi itu bisa dimanipulasi ya oleh hacker atau Betul sekali. ahli-ahli IT yang lebih handal. Saya kira itu mudah sekali untuk menghancurkan suatu institusi ya, keberadaan perusahaan lah, itu saya kira mudah oleh pakar yang seperti itu bisa. Mana kalau kita tidak punya data backup fisik, ya kita juga akan kekurangan bukti yang jelas. Walaupun ada undang-undang ITE atau apa, ya fisik juga mendukung. Saya kira seperti itu. Dan tidak hanya fisik saja ya Pak, maksudnya kan yang bukti secara elektronik itu kita nggak tahu apakah suatu saat servernya kena jebol atau diserang hacker ya, seperti itu kan data mudah disebar ya Pak, seperti itu. Jadi kita harus jaga-jaga, harus punya backup-annya seperti itu. Dan bukti fisik pun menurut saya sangat penting gitu ya Pak ya, untuk mengelola suatu administrasi ya. Betul sekali Mas. Jadi itu sangat berimbang ya. Harus seimbang. Penting untuk bukti fisik. Mana kalau kita ada kasus mungkin itu jadi barang bukti. Di samping elektronik ya mesti ya ada undang-undangnya. Cuman ya fisik pun ya itu juga lebih baik. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak bekerja sama dengan dosen ya, khususnya untuk Sekprodi Teknik Sipil ya, seperti itu, untuk menjamin suatu keberhasilan maupun efisiensi dalam program studi teknik sipil Pak, seperti apa? Untuk menjalin kerjasama ya. Kebetulan di Prodi Teknik Sipil habis ada perubahan kurikulum juga. Oh, seperti apa itu? Perubahan kurikulum itu memang dibuat oleh yang berwenang. Kalau kami di tataran operator pelaksana dari prodi, saya kira terkait dengan sistem disiap, nilai atau mungkin upload jadwal, ya itu pelaksana ya, saya operator itu melaksanakan saja. Melaksanakan. Jangan disuruh membuat ya, apalagi Tipe membuat kode ya, itu sangat luar biasa. Jadi mungkin saya satu-satunya operator yang oleh prodi sipil. Jadi kemarin ada perubahan kurikulum, perubahan dari kaprodinya, sekprodinya juga ya. Itu udah berapa periode saya menjalani operator teknik sipil itu sudah 3 kali ini. 3 kali ini Pak. 3 kali periode kelulusan. Nah kebetulan ini yang mau ketiga ini sekprodi kaprodinya baru. Nah flashback ke belakang dari keprodian di teknik sipil sampai dengan operator itu seolah-olah operator menjadi tangan panjangnya ya. Operator semua diserahkan ke operator ya, bisa jadi seperti itu. Sampai membuat namanya kontrak kuliah, itu pemenangnya siapa ya? Saya kira pemenangnya siapa Pak kalau boleh tahu? Itu dosen dong. Oh dosen. Iya, yang tahu itu dosen. Nah kenapa kadang saya, mungkin saya karena karena diperintah ya, pasti saya lakukan ya atas perintah lah. Saya punya pimpinan, pasti yang namanya pelaksana
Melaksanakan atas Ketika melaksanakan berarti ada yang merintah. pemerintah. Nah, kecuali apa ya, robot pun ada yang mengendalikan. Mm-mm. Walaupun saya manusia bisa berpikir sendiri, tapi saya kira masih normal. Saya Artinya dia normal, Jadi, iya. ketika bertindak pasti saya berpikir, pasti ada juplak teknisnya ya, ada apa namanya ya, semacam arahan atau ada prosedur lah, pasti, sehingga tujuan-tujuan itu pasti ya harus berimbang lah. Nah, itu atas suruhan siapa? Di atasnya ada apa namanya, ada pimpinan kan kayak gitu ya, ada pimpinan, ada prodi. Nah, ketika itu perpanjangan tangan, mungkin saya dikira ya mungkin sudah mampu. Saya yakin saya daripada sekprodi yang baru lebih tahu duluan saya tentang operator kayak atau upload nilai jadwal itu. Nah, kebetulan sekprodi yang baru ini mungkin baru sekali. Jadi aduh, benar sih, saya tidak menyalahkan, cuman ya hendaknya mesti Masih ketika perlu bimbingan lah ya. ya bimbingan ketika mengupload jadwal, ya namanya pelaksana dikasih lah yang sudah matang ya. Kalau masih dipikir oleh pelaksana, wah luar biasa, itu nanti error itu. Nah, mestinya jangan sampai. Jadi pelaksana menerima atau operator menerima bentuk yang sudah fix. Nah, sampai saat ini malah belum fix ini. Banyak perubahan-perubahan. Itu tandanya masih belum matang. Jadi mesti harus dari awal untuk upload disiap, entah itu jadwal, itu mesti harus sudah fix seperti prodi yang lainnya. Iya, betul sekali. Ada kendala nggak sih Pak? Kendalanya banyak. Banyak ya. Ya, kendala apa dulu? Ya, apapun yang menurut Bapak sampai saat ini sulit untuk ditangani, ada nggak? Kami prodi sipil banyak mahasiswa nilai kok tidak muncul ya. Kendalanya birokrasi ya. Andai saja kuncinya boleh dibuka oleh prodi, maka waktu-waktu luang bisa untuk ngentri. Iya, betul. Betul, untuk masukkan nilai-nilai lampau itu bisa. Kasihan mereka. Bahkan ada nilai kontrak ya, itu di tahun berapa, itu bukan zamannya saya, itu udah melangkai beberapa operator. Iya. Akhirnya saya yang suruh entry. Tapi saya sudah, orangnya juga datang ke PHK sama sayanya. Saat itu mau dibuka, saya mau entry, kok malah ditutup. Artinya belum dibuka, bukan ditutup, belum dibuka. Jadi saya nggak bisa dong. Nah itu kendala. Jadi mestinya kita dipermudah lah. Mungkin ada perubahan lah di tingkatan birokrasi itu, untuk prodi itu wewenangnya ditambahin lah. Mungkin bisa membuka kunci ya. Artinya kami bertanggung jawab. Semua prodi pasti bertanggung jawab. Mana ada yang mau nilai mas itu hilang? Tidak ada. Saya sudah tahu resikonya. Pasti. Saya juga orang hukum, mesti ngerti resiko. Mestinya tidak saling tuding ya. Walaupun ada bukti. Dan kadang mereka juga menuntut, kami membayar kuliah, tapi kenapa hak kami seperti nilai itu tidak muncul ya? Seperti itu. Itu karena birokrasinya masih boleh dibilang belum pas ya. Iya. Jadi masih menunggunya lama sekali. Atau mungkin perlu dipangkas juga boleh. Sekarang zamannya ini era Jokowi. Pangkas saja ketika itu menghambat kan. Iya. Saya kira akan mempercepat taruhlah pengentrian nilai ya, atau pekerjaan yang lainnya. Itu yang birokrasinya masih panjang bahkan menghambat, hilangkan saja. Seperti itu ya. Kalau boleh kalau disetujui oleh pimpinan. Pak, itu sangat bermanfaat sekali ya apa yang Bapak jelaskan itu ya, mengenai peran tupoksi ya dari seorang operator. Dan ini sudah sampai di ujung acara ya.
Terima kasih Bapak Pak Mutarom yang sudah hadir dan berkenan hadir pada podcast kali ini ya. Dan untuk penonton setia FTI Pancasakti, jangan lupa untuk terus support dan dukung kami ya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.